Halo semuanya, selamat datang di sebuah story. Saya Dirman, kali ini saya akan menceritakan sebuah film seru berjudul Dranget yang dirilis pada tahun 2012. Dan tanpa berlama-lama langsung saja, ini ia adalah Kim Jae-hyuk atau kita sebut saja Jayuk. Ia merupakan seorang sales farmasi yang sebelumnya bekerja sebagai profesor dengan gelar doktor di bidang biokimia. Namun ia kini bekerja banting tulang untuk menghidupi keluarganya setelah ia kecolongan menginvestasikan seluruh hartanya pada pasar saham perusahaan obat yang anjlok. Hal itu dikarenakan saran dari adiknya yang bernama Jamil, yang menyarankan sang kakak Jayuk untuk terjun ke dunia investasi. Hal ini jelas memberatkan keluarga yang terdiri dari seorang istri yang bernama Seon dan kedua anaknya. Jamil sendiri bekerja sebagai seorang detektif dan sudah bertunangan dengan seorang tenaga medis bernama Yeon. 얘기했잖아. 나 우리 형한테 어떻게든 보상해 줘야 돼. 우리 형 형 인생 그렇게 주저앉혀 놓고 이제 나까지 그렇게 만들 작정이야? 내가 무슨 악성 코드냐? 좀비냐? 근데 왜 이러냐고. Di suatu pagi yang tenang, 아이 그건 씨 의사들이 terdapat sepasang suami istri yang sedang berolahraga di pinggir sungai. Sang suami meminta izin kepada sang istri untuk buang air kecil sebentar. Namun, setelah lega membuang air kecil, ia tak sengaja melihat benda aneh yang membuatnya penasaran. Ia pun mencoba mengeceknya dan ia pun dikagetkan dengan penemuan seorang mayat perempuan yang sudah membusuk. 아 뭔데 그래? 아이씨. 네 사정 내 알 바 아니고 수단 방법 가리지 말고 알아내. 그 새끼들 늦게 차. 잠시만요. 잠시만요. 야야, 니들 밤샐 거야? Hal itu lantas langsung diinvestigasi oleh Jamil dan setelah diselidiki lebih lanjut hal itu dikarenakan adanya sebuah parasit cacing bulu kuda. Cacing bulu kuda sendiri adalah cacing parasit yang biasanya berada dalam tubuh belalang atau serangga. Cacing ini akan membuat inangnya terus merasa haus dan lapar hingga akhirnya menceburkan diri ke air. Dan saat itulah cacing itu akan keluar dan bereproduksi menghasilkan cacing dua yang baru. 불가사의 그 자체 아니 없었습니다. 그래서 변종이라는 거예요. Tetapi akibat mutasi justru cacing-cacing tersebut malah menginfeksi manusia sebagai inangnya. Dan orang yang terinfeksi akan mempunyai nafsu makan yang sangat banyak dan terus merasa kehausan. Tetapi berat badannya tidak naik. Dan lebih parahnya lagi parasit tersebut bisa mengendalikan otak mereka untuk menceburkan diri ke dalam air saat cacing tersebut sudah tumbuh besar dan akan berkembang biak. Cacing tersebut akan keluar untuk bertelur dan meninggalkan inangnya dengan keadaan mati membusuk. 원장님 안 치세요? 어떤 경로로 사람 몸속에 들어가? Cacing tersebut menginfeksi manusia melalui telur yang masuk ke lubang, seperti mulut, kuping, anus, DLL saat mereka bermain air. 국가에서 물놀이를 했던 적이 있을까요? 그 물속에 있던 유충들이 그리고 성충이 될 Saat informasi tersebut disebar di media, publik lantas panik dan orang-orang yang belum lama ini bermain di sungai atau aliran air lainnya, lalu menunjukkan gejala lapar dan haus langsung mendatangi rumah sakit. Rumah sakit otomatis menjadi sangat penuh, belum lagi apotek kedatangan ratusan orang yang mencari obat cacing. Orang-orang yang sudah minum obat cacing justru mulai menunjukkan gejala kehausan, lantas mereka berlarian dan lompat ke dalam sungai. Dalam semalam, ditemukan ratusan mayat mengambang di seluruh sungai dan tempat penampung air seluruh Seoul.
사진 찍지 마세요. 사진 찍지 마세요. 사진. 네, 조금만 도와주십시오. 친애하는 국민, 이전에 우리가 겪었던 다른 어떤 Ternyata obat cacing yang dikonsumsi malah menyebabkan rasa sakit yang lebih parah hingga berujung pada kematian. Kekacauan tidak bisa dihindari, semua orang menderita dan angka kematian meningkat. 진 판정을 받은 직 확인되지 않은 감염자들은 정부는 Sampai satu kali ada satu pasien yang dinyatakan sembuh setelah minum obat jenis tertentu bernama Windazole. Sialnya anak dan istri Jayuk ternyata terinfeksi juga setelah berlibur tanpanya di sungai saat musim panas. Jayuk pun membawa mereka ke tempat isolasi dan dia harus berusaha keras mencari obat tersebut. Semua orang termasuk Hyuk lantas berebut untuk mendapatkan obat Windazole. Namun anehnya obat itu habis kurang dari sehari. Pejabat pemerintah lantas mencoba menghubungi perusahaan farmasi yang membuat Windazole yakni PT Choa. Namun ternyata perusahaan itu sudah diakuisisi sehingga perusahaan sudah tidak berjalan. CEO perusahaan farmasi itu, Jason Kim, menolak untuk memberitahu komposisi obat. Ia malah menyarankan pemerintah untuk membeli perusahaannya dengan harga tidak masuk akal, namun pemerintah butuh waktu untuk mempertimbangkannya. Di sisi lain, Jayuk sedang kebingungan harus mencari kemana lagi obat itu, dan kemudian Jamil menelepon dan menginformasikan kepada Jayuk bahwa ia mengetahui tempat penyimpanan obat tersebut. Setelah sebelumnya, ia telah menyelidiki kasus ini dan menemukan fakta bahwa ini semua direncanakan oleh para pekerja di PT Choa. 오래전에 뵀었습니다. 영가슈가 숙주에 Para peneliti di sana mempelajari tentang parasit Yeongasi atau cacing bulu kuda untuk dijadikan obat penderita Alzheimer dan berhasil membuat versi mutasinya. Namun mereka diberhentikan. Murka mereka pun melepaskan parasit yang belum sempurna itu ke sungai dan memusnahkan Windazole. 그랬어요. 다들 감정에 격해져 있던 Akibatnya ratusan ribu turis terinfeksi parasit saat mereka pergi ke sungai untuk berlibur. Balik ke Jayuk, ia pun segera pergi ke tempat yang telah diberitahu oleh Jamil. Mereka pun masuk ke dalam sana dan menemukan beberapa kilo Windazole, namun sial, saat Jayuk akan mengambil obat justru ada seseorang misterius yang telah sengaja mengunci mereka dan membakarnya di dalam. Jayuk dan Jamil pun pingsan. Kemudian Yeon, tunangan Jamil, datang di saat yang tepat. Ia pun menyelamatkan mereka berdua. Saat Jayuk sadar, ia pun langsung berlari kembali ke dalam gedung demi mengambil obat untuk menyelamatkan keluarganya. Namun sayangnya semua obat telah terbakar. 정부에서 Tidak hilang akal Jayuk pun teringat bahwa selama kandungan obat lain berbahan dasar sama seperti Windazole, seharusnya obat selain Windazole pun bisa membantu menyelamatkan semua. 근데 하루도 못 버텨. 원래지 어딨어? 생산 공간이었어. 원료제만 있으면 지금 당장이라도 약을 만들 수가 있어? 원료제만 있으면 모양이 네모든 별모양이든 상관이 없어. 미나지로 효능만 짝퉁을 만든다 이거지? 그치? 지금 빨리 수배하세요. 빨리요. 제약회사들 도움이 필요해. 어, 너 지금 어디야? 왜? 나 저기 난리 났어. 안에서 무슨 일이 있는지 시신들이 엄청 실려 나오고 있어. 너 여기 있어야 되는 거 아니야? 야, 차 세워! 차 세워! 빨리 가서 경순이 애들 챙겨. 어? 빨리 가. 아, 형은 빨리 가라고 이 새끼야. 아이씨.
원료제만 있으면 우리 가족들을 살릴 수가 있어요. 제가 안으로 들어갈 수 있게 좀 도와주세요. 좀 도와주세요. 우리 가족들을 살려야 하지 않습니까? 도와주세요. 여기 있는 사람 다 죽어요. 원료제가 지금 막 제약협회 쪽에 전달됐어요. 오늘로 모든 제약사들이 일시에 생산에 들어간답니다. Akhirnya obat lain pun diproduksi secara massal atas bantuan pemerintah. CEO dari PT Choa pun ditangkap. Dan pasien yang mengaku sembuh ternyata kaki tangan CEO untuk membuat harga saham perusahaan jadi naik setelah orang membeli seluruh produk mereka dalam jumlah fantastis. 이건데요. 윈다죠. Jayuk dan anak juga istrinya pergi berlibur di sebuah taman hiburan dan punya ide untuk pergi berlibur juga ke luar negeri. Anak Japil lantas bertanya apakah wabah cacing juga ada di luar negeri? 아니라니까. 해외여행 갈까? 해외? 뭐 애들 데리고 간 적 한 번도 없잖아. 어디로 가려고? 뭐 어디든 다 좋지. 일단 약국은 많은 데로 가야 돼. 왜? 외국에도 연가시가 있을까 봐? 왜 그래? TAMAT. Terima kasih untuk kalian semua telah menyempatkan waktu untuk menonton video yang masih amburadul ini. Tapi semoga kalian terhiburlah. Maaf kalau masih banyak kekurangan, kalian boleh kritik di kolom komentar. Bye-bye, sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa terus tontonin channel ini dan support supaya terus bisa berkembang. Terima kasih, dadah, sehat selalu.